Benar-benar kita harus isi dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, Allah memberikan kita kesempatan untuk kumpul di sini untuk bisa mendengarkan isi kajian dari Abi Ridwan di Ngopi Pagi. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai majelis Ngopi Pagi hari ini dengan doa awal majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Eh, Sebelum kita mendengarkan ngopi pagi pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu bihim dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas David atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Baiklah, marilah setelah ini kita mulai untuk bersiap mendengarkan materi dari Abi Ridwan Abadi di Ngopi pagi hari ini. Kepada Abi Ridwan kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd.
Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita bisa ketemu lagi di acara Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu. Insya Allah, tabarakallah, hari ini semoga Allah selalu limpahkan rahmatnya, semoga Allah selalu berikan karunia-Nya, dan semoga Allah berikan kepada kita semua ya keberkahan di pagi hari ini yang juga mengalir ke keluarga besar kita. Ya. Alhamdulillah, sahabat sekalian, bagaimana kabarnya? Ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi-materi kita. Ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di materi tentang masih tetap leadership ya, tapi leadership kali ini kita akan bahas adalah leadership yang berhubungan dengan family leadership ya. Kenapa? Karena kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang self leadership, dan self leadershipnya sudah selesai, sehingga sekarang kita masuk ke materi family leadership, masya Allah ya. Ini bertepatan juga tadi malam kita di sini ada kegiatan KLP Quantum di program ya, yang juga sesinya ada deep talk sampai jam 11 lebih, sampai jam setengah 12 deep talk ya, ngobrol tentang keluarga dan seterusnya, sehingga masya Allah semoga ini juga membawa manfaat buat kita ketika kita belajar untuk bisa meningkatkan kapasitas leadership kita di ranah keluarga ya. Baik, teman-teman yang sudah hadir, coba dong, Abi pengen tahu chat namanya sama dari mana. Misalnya Ustadz Lutfi Usman Malang, terus siapa lagi SBC Bu Rita SBC Bali, misalnya begitu ya, di chat biar tahu Abi siapa aja yang sudah hadir. Ya, gitu. Kemudian habis satu yang itu. Baik, baru satu nih. Wah, ada yang muncul dari Makassar, ini di sana sudah jam 6 kalau di sana ya. Ada ketua kelas kita, Mas Heri dari Bergas. Oke, baik. Alhamdulillah. Pagi hari ini di Ngopi Pagi kita akan membahas temanya adalah tentang leadership ya, self leadership. Apa sudah kelihatan, Ustaz Lutfi? Share screen saya. Baik. Di Ngopi Pagi, ngobrol pagi perkara iman dan ilmu, penyemangat ikhtiar kita di pagi hari ini, kita akan lanjutkan seri pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang self leadership, ya. Dalam konteks leadership kita sudah bahas self leadership, lalu naik menjadi family leadership. Nanti kita akan bicara tentang organisasi leadership. Organisasi leadership ini tempat kita bekerja. Dan nanti terakhir kita akan bicara tentang public leadership, ya. Ini karena kita bicara tentang umum, ya. Jadi ada 4 level leadership yang kita akan pelajari. Nah, nomor 1 self leadership sudah selesai. Beberapa seri pertemuan kemarin kita membahas tentang self leadership, dan self atau orang-orang secara individu ketika dia berkumpul maka dia akan membentuk satu family. Kira-kira kita ada suami, istri, ini terkecil, organisasi terkecil kita dulu, ya. Nah, maka hari ini kita akan berbicara tentang family leadership. Nah, jadi alangkah baiknya kalau kita ngobrol di kajian ngopi pagi kayak gini bareng sama keluarga, sama pasangan. Nah, jadi menyamakan persepsi, menyamakan visi, menyamakan cara kita untuk melihat sesuatu, ya. Kenapa kita membahas tentang family leadership? Ya, karena apa? Karena family ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk kita perjuangkan. Dalam konteks family leadership, sebelum kita berbicara tentang pertanggungjawaban kita terhadap orang banyak, pertanggungjawaban kita tentang sesuatu yang besar, salah satu yang kita pertanggungjawabkan menjadi amanah kita adalah keluarga. Maka kita nggak bisa abai, kita nggak bisa untuk mengacuhkan gitu. Kenapa? Karena keluarga ini adalah berkah, tapi sekaligus juga ujian buat kita, ya. Nah, kita lanjutkan tadi. Dalam family leadership yang kita bahas, ini kalau saya kan organisasi kecil saya baru 3 orang anak gitu ya, dengan 1 orang istri. Nah, ini adalah ini sampai 3 panggilan tajam. Apa nggak mau? Dan kami ya, Baris Family kami juga masih belajar menjadi baik dalam membangun rumah tangga yang sakinah. Maka ayo kita belajar bareng. Jadi artinya Abi menyampaikan ini bukan berarti Abi sudah baik, sudah bagus gitu ya. Ya, sama juga kita masih belajar. Maka kita saling belajar dan menyemangati satu dengan yang lain. Ini adalah ayat yang menjadi penyemangat kita atau menjadi sesuatu yang mengantarkan kita, menjadi hujah kita, ya. Kalau kita lihat, Allah menyampaikan di Quran surat Al-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman,
Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, insya Allah. Nah, Allah menyampaikan kepada kita agar kita memelihara diri kita dan keluarga. Nah, jadi kita diminta tuh untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, maka salah satu ujian besar kita itu adalah keluarga kita. Sebelum kita ujian-ujian yang lain-lain, salah satu ujian besar kita adalah keluarga. Nah, maka sahabat sekalian, teman-teman, ya, keluarga besar Usman, keluarga besar SBC, ya, keluarga besar teman-teman yang lain yang ada yang hadir hari ini, salah satu yang harus benar-benar kita bangun, kita pikirkan bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sakinah, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang terhindar dari siksa api neraka. Karena jangan sampai kita egois, nah, self leadership sudah oke, memimpin diri sendiri sudah oke, ibadah kita udah bagus, kita masuk nanti ke akhirat dengan segunung pahala. Ternyata ketika kita membawa segunung pahala, ternyata orang-orang sekeliling kita mengadu kepada Allah dan menuntut akhirnya apa? Yang harusnya kita masuk surga, tapi kita menjadi merugi. Kenapa? Karena orang-orang terdekat kita dalam keluarga bersaksi di depan Allah bahwa ada hal-hal yang mereka dizolimi oleh kita. Nah, jangan sampai seorang ibu ternyata nanti apa, suaminya tidak ridho dan akhirnya walaupun amalnya sebanyak apapun sehingga dia tidak bisa masuk surga. Jangan sampai seorang ibu anak-anaknya tidak ridho sehingga apa? Sehingga kita ya juga sama ya rugi. Kenapa? Karena kita dituntut oleh anak-anak kita sehingga kita ketarik juga dan kita mungkin bisa jadi tidak jadi masuk surga. Seorang suami dituntut oleh istri dan anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ya mengalami mungkin kezaliman dan ketidakadilan sehingga bisa menuntut kita juga untuk masuk ke dalam neraka, ya. Seorang anak yang mungkin juga tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga juga bisa jadi akan menjadi satu yang menjadi memberatkan untuk masuk ke neraka. Nah, maka kita harus menjaga keluarga kita agar kita bisa terhindar dari ya siksa api neraka. Dan ini perintah dari Allah, ya. Maka sahabat sekalian, ayo, ya, kita belajar latihan satu persatu untuk bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita untuk bisa membangun keluarga yang lebih baik lagi. Nah, ini yang perlu kita identifikasi. Nah, langkah awalnya apa? Langkah awalnya adalah kita identifikasi di dalam rumah tangga kita, hubungan antar personal kita seperti apa. Apakah hubungan antar personal kita itu di level yang masih sekedar nomor 3 ya. Nah, jadi personal level ya. Jadi bagaimana orang di dalam rumah tangga itu masih menjaga informasi ya, eh, dan juga sudah mensupport untuk memberikan kontribusi kepada anak gitu ya. Apakah kita sudah di level kedua? Ya ini bagaimana kita sudah memberikan atau saling membantu satu dengan yang lain ya untuk bisa menumbuhkan, untuk belajar dari satu dengan yang lainnya. Nah, apakah kita sudah bagaimana kita membangun satu sistem ya untuk menjadikan satu dengan yang lain di dalam rumah tangga kita tuh berkontribusi dan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kalau secara umum ya, jadi kita membagi dalam 3 level. Sederhananya gini, apakah setiap orang di dalam satu keluarga itu masih egois yang dalam arti memikirkan dirinya masing-masing? Oh, saya masih ngurusin diri saya sendiri. Jadi ada keluarga yang satu rumah ngumpul bareng, tapi sebenarnya ya masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Sederhananya kayak kira gitu, level paling dasar. Berkeluarga, tapi mungkin belum membangun rumah tangga yang baik. Artinya belum membangun rumah tangga yang baik itu bareng-bareng, bersama-sama, tapi sebenarnya mungkin belum berumah tangga. Maksudnya belum berumah tangga gimana jelaskannya? Bareng-bareng ada seorang suami, ada seorang istri, mungkin ada anak. Tapi ketika di dalam rumah, ketika ini, semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Pulang dari kantor, istri di rumah, istri sibuk dengan urusannya, suami sibuk dengan HP-nya, anak-anak sibuk dengan mainannya gitu. Tapi jarang berkomunikasi. Nah, ini bahkan ngeri banget sekarang ada di level di mana dalam satu keluarga eh, anak-anak itu sekarang punya namanya virtual family. Jadi ngerinya itu bukan sekedar hanya
anak-anak kita itu dia mungkin masuk kamar nggak mau ngobrol bareng, makan nggak juga bareng di meja gitu. Tapi ternyata mereka curhatnya, ceritanya, segala kondisinya bukan lagi kepada ayah dan ibu, tapi mereka curhat cerita kondisinya di mana? Nah, di keluarganya yang ada di sosmed, yang mereka percaya, yang mereka ini. Jadi mereka nggak trust dengan ayah dan ibunya, mereka nggak trust dengan abi uminya, mereka nggak trust dengan kakak adiknya, bahkan mereka lebih trust dengan orang yang mungkin nggak mereka kenal di sosial media. Namanya sekarang itu trennya namanya virtual family. Dan ini mengerikan gitu. Kalau mereka sampai lebih percaya kepada orang lain dalam dunia virtual daripada mereka percaya kepada keluarganya, pasangannya, curhatnya kepada orang lain, ini berbahaya. Ya. Nah inilah level yang tadi paling dasar. Jadi ngumpul bareng dalam satu keluarga tapi tidak bersama-sama sebenarnya. Hatinya tidak bersama-sama. Nah maka pasti keluarga yang seperti ini rentan sekali dengan masalah. Lalu ada yang kedua, sudah di mana kita mulai saling berbagi. Oke, sering ngumpul bareng, saling support satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah mulai berbagi, ya. Tapi pertumbuhannya masih stagnan. Kenapa? Karena hanya sekedar berbagi, bertumbuh, apa berbagi satu dengan yang lainnya, saling membagi informasi, saling membagi pengetahuan, gitu ya. Nah, saling membagi rizki, gitu. Dalam konteks ayah mencari kerja, berbagi peran, kira-kira begitu ya, mencari uang, istri mungkin di rumah atau juga mungkin bekerja, lalu ada anak-anak dan sebenarnya sudah mulai bersama-sama. Tapi bersama-sama mungkin level kedua ini konteksnya adalah masih di tahapan bagaimana dalam keluarga ini masih satu dengan yang lainnya sudah mulai berbagi peran tapi belum saling menumbuhkan. Belum saling menumbuhkan itu artinya ya sudah ini peranmu, ini peranku. Kadang-kadang kalau ibarat kayak di perusahaan itu ya ini job deskku, itu job deskmu gitu. Jadi ada di level di mana kita masing-masing hanya mengurusi peran kita masing-masing gitu. Tapi udah bareng-bareng nih, sudah berkolaborasi dan sudah apa namanya satu dengan yang saling memberikan yang terbaik. Nah, ada di level seperti ini ada juga gitu ya. Biasanya seringkali ketika ditanya seorang ayah, apa makanan kesukaan anaknya, anaknya sekarang ada tugas apa, kira-kira sekolahnya ada masalah apa, teman-temannya di sekolah apa, nggak kenal. Nah, ini level kedua nih. Ya. Mereka berbagi tugas, yang satu udah apa segala macam, baik-baik saja, harmonis-harmonis saja. Kalau level satu tadi itu rentan. Rentan itu ada masalah sedikit itu bisa rumah tangganya bisa berantem. Tapi kalau di level kedua ini bareng, ya sudah berbagi peran, tapi masih rawan konflik sebenarnya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi seorang ayah nggak kenal apa dengan anaknya, nggak kenal itu artinya apa? Bukan nggak kenal anaknya, ya, tapi dia nggak ngerti temannya siapa, pergaulannya apa, isi HP-nya apa, ya apa yang didiskusikan dengan teman-temannya, mereka nggak kenal. Nggak tahu kondisi psikologiknya suaminya seperti apa, istrinya seperti apa gitu. Jadi masing-masing kayak hanya menjalankan peran. Oke, ini peranku sebagai suami, ini peran sebagai istri, peran sebagai anak. Hanya jalan itu saja. Ini level kedua. Jadi artinya sudah bersama-sama, sudah ada pembagian peran, tapi belum 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 kuat. Ya, saya kalau menurut saya itu belum kuat. Nah, ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga itu adalah posisi di mana sudah menjadi satu ekosistem pertumbuhan. Satu ekosistem pertumbuhan itu artinya apa? Di mana seorang ayah, nah ini kalau di dalam Islam kita diajarkan, menjadi kepala sekolah. Seorang ibu, dia sudah bisa menjadi seperti madrasahnya. Dan seorang anak-anak menjadi murid-muridnya. Nah, artinya bukan hanya sekedar masing-masing dengan job desk-nya, tapi di sini sudah menjadi satu kesatuan ekosistem untuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Bertumbuh satu dengan yang lainnya. Jadi seorang ayah dia punya peran regulator, menegakkan rules, bagaimana dia membangun rumah tangga, nah punya visi rumah tangganya mau dibawa kemana. Nah, seorang ibu dia menjadi madrasah, ya bertanggung jawab penuh kepada anak-anaknya, ya. Mendidik anak-anaknya, memberikan apa? Kalau suami itu membuat kurikulumnya, nah maka istri mengajarkannya. Ya, kalau suami itu mencari nafkah untuk membangun infrastrukturnya, membangun gedungnya, menyiapkan sarana prasarana, nah istri menjadi gurunya, ya kira gitu. Dan anak-anak menjadi muridnya, yang di situ mereka sudah punya level-levelnya satu dengan yang lainnya. Wah, kita pastikan checklist untuk dia naik kelas dan bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Itu level ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira keluarga kita ini sudah di level mana? Masih bareng-bareng tapi sebenarnya tidak, ya mungkin belum benar-benar bisa menyatu sehingga rawan konflik gitu ya. Ada hal-hal yang tidak sesuai bisa menjadi problem, saling beda pendapat, mungkin bisa jadi sampai berantem dan seterusnya. Atau sudah di level kedua di mana satu dengan yang lainnya sebenarnya uh, sudah saling berbagi peran dengan job desk-nya masing-masing, ya artinya sudah mulai membagi, oh
baik-baik saja, tapi belum saling menumbuhkan, atau sudah di yang ketiga, ya, seperti kayak tadi, saling menjadi ekosistem untuk pertumbuhan. Jadi rumah selalu dirindukan, rumah menjadi satu tempat yang apa namanya, menjadi tempat yang ngangenin, semua orang betah di rumah, semua orang betah dalam satu keluarga, dan satu dengan yang lainnya tidak ada batasan, sehingga ketemu dengan pasangan, ketemu dengan anak itu membahagiakan. Nah, kira-kira keluarga kita ada di level yang mana? Nah, ini yang pertama yang perlu kita evaluasi. Inilah yang pertama yang perlu kita gali, ya. Nah, masih ada beberapa menit, ya, izin saya teruskan dulu sebelum nanti kita akan lanjutkan, ya, dengan sesi tanya jawab. Bagi yang sudah mulai punya pertanyaan, boleh teman-teman untuk menyiapkan. Nah, maka bagaimana caranya menjadikan rumah untuk menjadi tempat pertumbuhan bersama, menjadikan rumah, menjadikan keluarga adalah ekosistem pertumbuhan, ya. Nah, maka kita mulai dari yang pertama, harus saling mengenal. Kalau kita nggak saling kenal satu dengan yang lainnya, pasti susah. Mengenal itu bukan hanya sekedar tahu, ya. Pandra. Kelas Smart Family Roadmap itu sering kali kita buat, ya, tes gitu. Ternyata apa? Ternyata nggak, kita ya kenal dengan pasangan, kenal dengan anak-anak kita, tapi nggak benar-benar kenal. Contoh sebagai sederhana aja, kira-kira bagi bapak-bapak, ya, bagi bapak-bapak, ada bapak-bapak nggak di sini? Berapa nomor sepatu anak pertama Anda atau anak kedua Anda? Tahu nggak kira-kira? Ini pertanyaan sederhana nih kira-kira. Apa makanan kesukaannya anak kedua Anda? Apa yang nggak disukai? Ya? Pelajaran apa yang dia suka? Pelajaran apa yang dia nggak suka? Siapa nama teman terbaiknya yang sering diajak ngobrol? Nah, ini pertanyaan sederhana nih. Apa kita sudah benar-benar kenal dengan anggota keluarga kita? Wah, ini ada yang sudah ngaku buat pengakuan. Belum tahu nomor sepatu. Waduh, ukuran sepatu. Nggak terpikir, Coach. Nah, ini benar, ini hal sederhana. Nah, kalau kita nggak ngerti nomor sepatu anak kita, berarti kan kita nggak kepikiran untuk beliin dia sepatu. Atau kalau kita beliin, ya udahlah kita kasih duitnya aja ke istri kita, atau kita beliin aja uangnya kita kasih ke anak kita untuk dia beli sendiri. Paling begitu endingnya. Akan berbeda ketika kita ajak langsung, atau akan berbeda ketika kita datang membawakan, ya, sepatu yang pas buat dia. Nah, ini contoh sederhana. Begitu juga tadi dengan makanan favorit, begitu juga dengan apa yang nggak dia suka, begitu juga dengan pelajaran favorit, begitu juga dengan teman terdekat gitu. Nah, kalau kita nggak kenal dengan anak kita dengan dekat secara personal, hanya sekedar kita ngerasa bahwa kita sudah menafkahi, hati-hati. Jangan-jangan anak kita lebih nyaman ngobrol sama orang lain di luar sana daripada sama kita. Karena dianggap kita nggak mengenal dia, nggak memahami dia. Nah, ini awal mula problemnya, karena kita nggak kenal. Ya, kita mungkin sering membantah, kita sering mungkin tidak memberikan apa ya, apresiasi yang terbaik kepada mereka gitu. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan teman-teman, sahabatku sekalian, mulailah dari mengenal. Ya, ini tadi cuma tes case sederhana sih ya. Tapi coba dalamin lagi. Pertanyaan sederhana buat kita. Betulkah kita sudah benar-benar kenal dengan anak-anak kita? Betulkah kita sudah benar-benar kenal dengan pasangan kita? Ya, apa yang benar-benar menjadi goals-nya, apa yang sedang dia perjuangkan, apa yang menjadi cita-citanya, ya. Siapa saja circle-nya, apa yang menjadi pembahasan dalam circle-nya, gitu ya. Apa yang sedang menjadi masalahnya, apa yang menjadi bebannya, gitu. Apakah kita sudah di level itu atau jangan-jangan kita masih di level satu tadi, masih pusing sibuk dengan diri kita masing-masing. Sehingga dalam keluarga, tapi yang menjadi fokus masih baru individu-individunya. Belum bisa menjadi fokus kita adalah keluarga kita. Jadi kita masih berkumpul masing-masing individu, tapi belum bisa berubah. Kayak tadi saya bilang, kayak di tempat saya misalnya, Abadis Family. Ya kita bukan lagi Ridwan Abadi, bukan lagi Yusri Nadwiningsih, bukan lagi Bumi Al-Fatih, bukan lagi Langit Ibrahim, bukan lagi Bintang Azhara, tapi kami adalah sebuah keluarga. Ya, sebuah keluarga abadi. Ya, kira begitu tadi itu contohnya. Artinya, the Abadis Family. Kami menyebutnya. Nah, inilah identitas kami. Jadi satu dengan yang lainnya saling memahami. Kita keluarga. Nah, sahabatku sekalian, maka mulai dari sekarang, mulai dari hal sederhana. Yuk, lebih mengenal pasangan kita, lebih mengenal anak-anak kita, lebih mengenal anggota keluarga kita, mengenal mertua kita. Kayak mana sikapnya, kayak mana uh, apa namanya karakternya. Karena saling mengenal itu menjadi jalan untuk kita bisa saling menumbuhkan, jalan untuk kita saling care, jalan untuk kita saling peduli. Kalau kenal saja kita nggak tahu atau kita belum mengenal dengan baik, maka akan sulit untuk membangun keluarga yang sakinah. Nah, maka dalam konteks tadi
family leadership, memimpin keluarga. Nah, maka kita mulai dulu dari yang pertama, saling mengenal. Mengenal diri sendiri sudah, maka yang berikutnya adalah mulai mengenal anggota keluarga kita. Nah, insya Allah ini sebagai pengantar kita di kajian kita eh, ngopi pagi hari ini. Tafadol, mungkin Ustadz Lutfi ada yang mau disampaikan dulu. Kalau sudah tidak ada, nanti langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Tafadol, Ustadz. Ya, terima kasih Abi Ridwan mengenai family engagement ya. Jadi nanti setiap kita yang tahu ya di level mana kita berada, seberapa jauh kita punya keterikatan dengan keluarga. Baik, silahkan para hadirin ya yang sudah hadir. Apabila memiliki pertanyaan, silahkan dipersiapkan, silahkan diketik di kolom chat ya. Sambil menunggu pertanyaan yang akan dibacakan, ada sedikit info dari tim Usman, ya, laporan kegiatan. Ya, jadi ini laporan kegiatan dari tim Usman Pondok Pesantren Entrepreneur, ya, Usman bin Affan. Laporan kegiatan di minggu ini. Ya, ini TPA Usman Lampung memiliki kegiatan untuk minggu ini ada bermain tebakan Islami, ya, kemudian belajar Iqra dan murojaah Al-Quran. Ya. Kemudian TPA Pondok Usman, ya, ada juga murojaah hafalan, kemudian belajar metode ummi, kemudian ziyadah hafalan. Begitu juga ada di TPA Usman Okan di Lampung, ya. Kegiatannya juga hampir-hampir sama ya, murojaah hafalan, ya, belajar Iqra, dan tentu ada kegiatan lain, ya. Kemudian ini ada sekolah tahfidz, ya, balita dan anak Usman di Gria Santa memiliki kegiatan sholat berjamaah, kemudian murojaah hafalan, membaca kisah Nabi, ya, dan tebak kata. Ya. Kemudian ini ya sekolah tahfidz balita dan anak di Villa Bukit Dar. Kegiatannya belajar Iqra, ya, dan kegiatan outing class, dan juga ada kegiatan untuk mengisi liburan. Kemudian ini dari Pondok Entrepreneur juga ada kegiatan Jumat berbagi, ya, yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Itu ada di kantor ABM di sekitar eh, kantor Usman bin Affan, kemudian juga Jumat berbagi di Masjid Miftahul Jannah. Alhamdulillah, jadi rekap donasi dari Baitul Mal Usman ini ya ke semuanya. Jadi sisa dana Juli di minggu pertama ya masih minus 3.610.000 ya. Ini total pemasukan dan pengeluaran. Baik, terima kasih untuk semua donatur ya yang telah memberikan sebagian hartanya kepada Baitul Mal Usman. Jazakumullah khairan. Semoga support yang diberikan, dukungan yang diberikan kepada Utsman bin Affan dan juga sebagian harta yang disalurkan semoga menjadi amal kebaikan dan menjadi amal jariah yang terus bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, memperbaiki keadaan kita, memperbaiki hubungan keluarga kita, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Dan bagi siapa saja yang ingin ikut terlibat dalam kebaikan-kebaikan dan prinsip-prinsip dakwah yang sesuai dengan value-value nilai-nilai Yayasan Usman, silahkan untuk bisa mengirim ya, mengirim donasinya ke Yayasan Usman bin Affan ya, sebagaimana ada di layar melalui QR code
dan bisa berkonfirmasi di nomor Baitul Mal Usman ya. Baik, terima kasih. Oke, berikut laporan dari tim Baitul Mal Usman. Baik, Abi, ini langsung dibacakan saja pertanyaannya. Sip, Tat. Langsung dibacakan satu-satu, Tat. Ya, baik. Saya mulai bacakan pertanyaannya ya. Dari Bapak Syam di Solo. Coach, bagaimana sikap kita ketika menghadapi istri yang suka lihat drakor, Coach? Karena ketika ditanya alasannya, itulah salah satu hiburan ketika di rumah. Nah, ini kayaknya mewakili banyak suami ini. Iya, ini banyak suami di momen pagi ini kayaknya mau ngadu sama saya gitu ya. Ya, ngadukan istrinya. Kira-kira istrinya ikut nggak Jawabannya ini kan? sederhana. Berarti Anda kalah keren dengan bintang drakornya. Kenapa ada istri yang dia lebih memilih menghabiskan waktunya dengan drakornya? Ya karena mungkin suaminya kurang menyenangkan dibandingkan dengan apa yang ada di dalam drakor. Kenapa ada seorang anak yang dia lebih senang mainan dengan HP-nya? Karena mungkin ayahnya, karena mungkin ibunya kalah menyenangkan dibandingkan dengan HP-nya. HP-nya kalau dimainin bisa membuat dia ketawa, dipencet-pencet, HP-nya nggak marah, dipencet-pencet, HP-nya membuat menyenangkan. Ayahnya dipencet, ayahnya ngamuk gitu ya. Ibunya dipencet, ibunya ngomel-ngomel. Sehingga anak akhirnya lebih memilih untuk apa namanya bermain dengan handphone. Begitu juga dengan istri. Kenapa kok istri lebih banyak menghabiskan waktu dengan drakor? Karena mungkin sudah terlalu lama seorang suami tidak hadir untuk mendengarkan keluh kesahnya. Padahal seorang istri itu 20.000 jam, 20.000 jam ini ya, benar ya? 20.000 kata, maaf. 20.000 kata dalam sehari yang harus dihabiskan. Nggak bayangin kalau istri itu 20.000 kata dan itu karena istri mungkin di rumah nggak banyak apa namanya beraktivitas pagi ngurusin anak, buat makan apa segala macam sampai sore dan nggak ketemu dengan orang banyak. Padahal dia punya 20.000 kata. Kalau nggak tersalurkan, stres. Nah kalau udah stres dia bingung ngajakin ngobrol suaminya apa namanya kurang menyenangkan diajakin ngobrol misalnya gitu. Ya akhirnya apa? Udah cari pelarian. Pelariannya apa? Nonton drakor. Ya, biasanya istri-istri yang kebanyakan nonton drakor itu salah satunya karena apa? Karena mungkin tidak tersalurkan apa namanya ya 20.000 katanya mungkin tidak tersalurkan hasratnya untuk bisa bersosialisasi berkomunikasi sehingga kadang akhirnya lebih memilih untuk ke sana dan drakor itu kan menagihin ya nagihin itu artinya apa? Cerita yang satu ketika ditonton akan jadi ada satu yang nyambung pengen nonton lagi yang berikutnya 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 ada unsur apa ya edik ada unsur kayak membuat ketagihan gitu ada unsur candu di sana nah maka bagaimana anak kita nggak kecanduan dengan handphone bagaimana istri kita nggak kecanduan dengan drakor ya maka tugas kita harus menjadi lebih menarik lebih menyenangkan lebih baik daripada apa yang membuat mereka kecanduan gantikan kecanduan mereka dengan kecanduan yang lebih baik kecanduan apa kecanduan Quran mungkin, kecanduan ngaji, jadi kecanduannya bagus. Maka sebenarnya yang harus berintrospeksi kadang-kadang ya seorang ayah ini Pak Syam nih sebagai seorang leader. Kan kita kan lagi bahas tentang family leadership. Siapa kepala keluarganya? Ya, kepala keluarganya seorang bapak. Ya ini pelajaran berharga ya buat kita. Ya ada masa di mana memang saya pernah salah satu di antara anak saya tantrum ketika dia mungkin tidak nonton TV atau HP gitu ya. Maksudnya walaupun TV di kami bukan TV siaran yang nggak biasa, tapi TV-nya mungkin koneksinya dengan YouTube dan seterusnya gitu. Tapi sempat tantrum. Nah itu ya kita mentreatment betul-betul bagaimana kita mengalihkan permainannya ada hal lain yang physically yang apa kita hadir ayah anak kita bawakan mungkin apa namanya buku gambar apa segala macam untuk mengalihkan ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Nah itu contoh sederhananya ya. Ada masa di mana Umi juga sering nonton drakor ya. Oh iya dulu, ya katanya dulu. Itu di belakang ada tuh. Jamaah saya di belakang juga. Ya, kenapa? Karena waktu itu mungkin saya tidak hadir untuk mengajak beliau lebih banyak untuk ngobrol. Jadi akhirnya apa beliau ya sibuk dengan drakor daripada sibuk dengan saya. Maka saya harus membuat dia sibuk agar dia nggak sempat nonton drakor. Sibuk dengan hal-hal positif. Nah itu contoh sederhananya Pak Syam ya. Allah alam bisa ya.
Ya, karena kan jelas tuh pertanyaannya. Karena ketika ditanya alasannya, salah satunya hiburannya, ya itulah hiburannya di rumah. Berarti suami bukan hiburan buat dia, anak-anak bukan hiburan. Ya. Nah, maka PR kita bagaimana membuat pasangan, rumah tangga itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kayak tadi kan. Nah, jadi kalau masih seperti itu, levelnya masih satu. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, kira-kira begitu. Walau kalau bisa. Lanjut, satu tuh. Baik. Dan pertanyaan kedua, mungkin salah satu dampak anak-anak jauh kita harus pakai teknologi. Apakah harus kita batasi penggunaan teknologi tersebut, misalnya penggunaan HP? Sedangkan KBM di sekolah harus menggunakan HP. Mohon pencerahannya, Abi. Masya Allah. Saya itu paling stres masa-masa ketika pandemik itu adalah tentang handphone. Jadi maksudnya paling stres itu gini. Karena anak-anak itu kayak seolah-olah diwajibkan sama sekolah untuk menggunakan handphone. Nah, di saat anak-anak masih kecil, waktu itu masih SD. Bagi saya anak-anak belum dewasa di usia yang dia bisa eh, menggunakan gadget dengan bijak gitu. Wah, ini pendampingannya ekstra. Ya, untungnya pas pandemik, jadinya kita bisa mengawasi gitu. Jadi kita sampai ngecekin dia apa, install game kita uninstall, gitu. Apa sempat misalnya nonton YouTube yang nggak baik, kita dudukkan, kita edukasi dan seterusnya. Nah, poinnya begini, Pak Toto. Betul. Yang pertama adalah eh, Mau kemana Imam dulu? Syafi'i pernah menyampaikan dalam satu nasihatnya adalah kalau rumah kita di pinggir sungai, kalau rumah kita di pinggir sungai, maka jangan larang anak kita berenang. Jangan larang anak kita bermain di sungai, ya. Jangan larang anak kita bermain di sungai. Kenapa? Karena kalau rumah kita di pinggir sungai dan kita ngelarang anak kita untuk bermain di sungai, dia penasaran dia main, itu bisa tenggelam. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau rumah kita di pinggir sungai, maka ajari anak kita berenang. Nah, jadi bukan melarang dia untuk bermain di sungai, tapi ajari dia berenang. Nah, ini ketika pandemik itu akhirnya saya belajar betul. Oh iya, saya nggak bisa ngelarang anak-anak itu dengan gadgetnya, karena ini tugas di sekolah. Tapi yang bisa dilakukan adalah mengajarkan mereka dengan bijak bagaimana mereka bisa menggunakan handphone, bagaimana mereka menggunakan gadget. Dan alhamdulillah perjuangan selama setahun lebih itu ya anak-anak alhamdulillah bisa lebih bijaksana menggunakan gadgetnya. Artinya tidak ketergantungan sampai hari ini. Walaupun di lingkungan keluarga besar mungkin ada beberapa anak-anak dari kakak beradik saya atau yang lainnya yang kadang mungkin masih ketergantungan dengan gadget, tapi alhamdulillah anak-anak kami apa namanya bisa lebih mandiri atau lebih ini. Kemarin bahkan sampai ketika ada satu kegiatan kayak pesantren kilat begitu, di mana di sana banyak yang menggunakan handphone, mereka nggak kita pegangkan handphone, banyak orang tua yang lain bertanya, kok bisa Mas Bumi, Mas Baim nggak tergantung dengan handphone gitu. Nah itu contoh sederhananya. Nah, kenapa? Karena tergantung dengan kita. Poin pertama, bagaimana caranya? Sebisa mungkin ketika ada anak-anak kita di depan kita, kita pun taruh handphone. Nah, kenapa dia tergantung dengan handphone? Karena salah satunya mungkin dia ngelihat orang tuanya asik dengan handphone ketika bareng dengan mereka. Jadi saya kalau pas lagi kumpul sama anak-anak atau pas lagi santai di kamar atau apa, atau ada bintang masuk, ada bumi masuk atau apa, ngajak ngobrol, itu handphone saya tutup, taruh dulu. Nah, problem pertama kenapa anak ketergantungan dengan handphone, karena ketika anak datang, dia tanya dengan kita atau apapun yang dia lakukan, kita jawab sedapatnya dan pandangan kita masih ada handphone. Ngelihat terus gitu. Oh iya, ini. Gitu. Nah, akhirnya apa? Anak kita penasaran. Kenapa ya ayah kita kayaknya kok seneng banget tuh dengan handphonenya. Jadi penasaran tuh. Lama-lama dalam nyolong ngeliat. Oh, ayahnya nonton YouTube. Oh ini. Oh iya ada yang bagus. Nah, lama-lama ketergantungan tuh. Ketika dia nangis, minta, pinjam, nggak dikasih, kita bingung. Terus pas ada kesempatan main ke tempat saudara, keluarga atau acara, dia minta handphone, dia nangis. Nah, kita di situ kondisinya sudah ya apa namanya? Nggak mungkin nih kalau anak kita tantrum nangis kita nggak kasih, udah kasih sekali. Ada kegiatan apa kita kasih 2 kali. Nah ini yang sebenarnya merusak itu kita sendiri. Nah kita kasih kita ulang kita ulang kita ulang. Nah, satu ketika pernah gitu ini saya bilang jangan nih biarkan dia nangis daripada kita harus kasih handphone. Karena apa kadang anak di usia-usia tertentu dia ketika tahu polanya, oh kayaknya kalau aku nangis di tempat umum akan dikasih handphone, dia akan ulang itu terus dan itu berbahaya. Lebih baik dipotong jalurnya apa jangan pernah kasih gitu bahkan ketika ngumpul sama saudara nggak kasih berhenti berhenti biarin nangis kita tungguin ketika dia nangis kita tungguin udah selesai belum nangisnya belum nangis lagi udah tungguin lagi sampai selesai gitu nah di situ kadang kita harus menjaga memaintain rasa malu gimana kalau lagi bertamu ya ajak keluar nangis dia nangis di luar dulu nggak usah dikasih gitu nah pertanyaannya
Terus gimana caranya? Ada waktu, misalnya contoh kamu murojaah dulu satu surat, baru nanti dipinjemin handphone dan hanya boleh untuk misalnya apa nonton YouTube yang positif atau hanya boleh untuk apa gitu ya. Dan itu mungkin 1 jam, hanya 1 jam saja, nggak boleh lebih kayak kira begitu. Dan itu hanya boleh dilakukan di hari Sabtu misalnya. Jadi nggak terlalu intens gitu. Nah kita kurangi. Jadi nggak bisa langsung dihilangkan, tapi pelan-pelan. Direduksi, kasih syarat, reduksi, kasih syarat, reduksi, kasih syarat. Nah ketika direduksi, kasih syarat, ya ini yang kedua, dikurangi, reduksi itu dikurangi waktunya dia bermain handphone, dan boleh pakai dengan syarat, dengan rules, aturan, dengan games. Apa dulu boleh dikasih, apa dulu boleh dikasih. Ya, kalau nggak terpenuhi, nggak usah dikasih. Yang ketiga, carikan sesuatu pengganti aktivitas yang lain yang juga lebih menyenangkan daripada handphone itu sendiri. Apa mainan? Nah, jadi memang betul akhirnya agak sedikit lebih boros. Beliin Lego, beliin mainan, beliin apa, beliin buku gambar, beliin apa segala macam. Sehingga kadang kita pun meluangkan waktu akhirnya. Terus nemenin dulu dia untuk gambar, nemenin dulu dia main Lego, nemenin dulu apa ketika dia bisa buat sesuatu dari Legonya kita apresiasi. Nah, sehingga teralihkan fokusnya dari yang sedang pengen terus dengan handphone, jadi akhirnya dia bisa ke yang lain. Nah, apakah dia nggak tahu? Ya, dia juga tahu. Karena kasihan anak kita kalau dia benar-benar nggak tahu, bisa menjadi potensi dibully di kelasnya. Bisa jadi potensi dibully teman-temannya karena dia nggak update, dia gaptek, dia apa segala macam. Nah, jadi kadang kita pun harus paham bahwa ada sisi di mana kita nggak bisa benar-benar membuat anak kita nggak ngerti sama sekali. Karena itu kasihan nanti dia jadi kayak ketinggalan apa ya namanya di teman-teman yang lainnya. Nah, tapi batasi semaksimal mungkin agar dia bisa menggunakannya dengan bijak. Nah, itu kata kuncinya ya. Jadi insya Allah coba dilatih ya. Kita juga sama-sama masih belajar. Mas Bumi, Mas Baim, alhamdulillah sudah sangat bisa untuk mengelola apa namanya handphone dengan baik gitu. Nah, Bintang ini kadang masih gampang kepengaruh. Dia sudah bisa paham nggak ketergantungan, tapi kalau pas ada temennya kadang masih ikut-ikutan. Ada Baim. Ini. Kamu ketergantungan terlalu. Apa yang membuat kamu nggak mainan handphone? Kenapa? Dalam 1 minggu pakai handphone berapa kali? Ada 1 kali. Cuma 1 kali. Gitu. Kalau teman-temanmu? Ada yang sampai 1 minggu tuh berkali-kali. Berkali-kali. Sehari bisa berkali-kali. Bahkan ada yang sakit mesti begadang main HP. Bagus gak sih mainan handphone itu? Enggak. Kenapa nggak bagus? Jadi matanya sakit. Matanya sakit. Habis matanya sakit apa lagi? Bisa. Pokoknya nggak sehat. Pokoknya nggak sehat. Nah, kamu kira-kira gadgetnya itu yang banyak dipakai apa biasanya? Yang masih TV paling ngapain? Nonton apa? Nyari apa kamu kalau nonton di TV? Nonton kartun. Terus apa yang biasanya dilihat? Kartun tentang apa? Ya, Pinipin, Nusarara. Ya, dan itu ada syaratnya nggak? Nggak sering-sering. Izin dulu apa nggak? Iya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Katanya Abi kan kalau pakai HP cuma boleh 2 kali sehari. Ya 2 kali sehari. Oke. 1 kali 1 jam. Oke, siap. Terima kasih Mas Baim. Nah, jadi memang mau nggak mau kita harus membuat rules itu sendiri gitu, agar dia tidak ketergantungan. Kenapa kok masih saya izinkan dengan TV dia browsing YouTube apa segala macam? Karena di ruang keluarga, jadi dia nonton di situ ada uminya, mungkin ada apa namanya asisten rumah tangga kita, ada siapa yang dia nggak mungkin ngelihat yang aneh-aneh gitu. Nah, berbeda dengan handphone yang dia flat di tangan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang merusak. Jadi TV kami memang nggak ada TV apa ya TV stasiun lokal ya, tapi paling kita settingnya di apa namanya TV kabel. Nah itu contoh sederhananya. Semoga mungkin bisa sedikit menjawab Pak Toto ya. Tapi ya memang ini dalam rangka kita ikhtiar semuanya. Saya juga masih ikhtiar ya biar anak-anak nggak terlalu apa namanya ini ketergantungan dan lainnya. Tapi alhamdulillah ya sudah bisa dikondisikan. Baik. Lanjut Ustaz Lutfi, ada lagi nggak? Baik. Ada 2 pertanyaan yang mirip ini, Abi, tentang anak-anak di pondok. Kira-kira usia berapa kita kirim anak-anak ke pesantren karena khawatir kalau kehilangan figur ayah dan ibunya kalau usia terlalu dini. Kemudian pada usia berapa masa-masa kita menjalin bonding dengan anak-anak karena lepas SD mereka ke pondok untuk belajar syukuran. Ya. Oke, baik, Masya Allah. Mas Bumi, ini, Mas Bumi ini. Mas Bumi mau pondok nggak? Mau pondok? Kapan mau masuk pondoknya kapan? Nanti tahun depan. Tahun depan. Mas Bumi mau pondok kapan? Tahun depan. Kalau Mas Baim mau pondok di mana? Mau pondok kapan? Mana Mas Baim? Kan sekarang kelas 4.
4. Kelas 4. Terus kapan mau masuk pondoknya? Kalau udah apa? Maksudnya usia apa? SMP? Iya, Kamu udah di mana kamu? kantor. Kantor. Kalau Mas Umi di mana? Dia Rahman. Aromah mana? Rahman Taufik. Aromah Takfir. Betul. Terus nanti setelah jadi kantor Mas Bayu mau kemana? Ke kantor. Ke kantor. Oke, lanjut setelah itu Terus itu baru kuliah. baru kuliah. Kuliah di mana? Mas Bayu mau kuliah di mana? Ini di Mesir. Mesir. Terus habis itu S2-nya S2-nya di Madinah. Madinah. Terus ada lagi? Apa lagi? S3-nya di Jerman. Oh, S3-nya di Jerman. Kalau Mas Umi? Nanti Satunya di mana kuliahnya? satunya di Madinah. Madinah. Oke. Lanjut dulu ke sana sama Umi. Sama. Nah, jadi kadang kita memang harus menanyakan secara psikologi. Anak saya yang pertama, Bumi, tadinya mau kita sekolahkan juga di kantor karena apa namanya ya karena mereka pengen untuk bisa nanti kuliah atau sekolah di luar negeri, mungkin ngambil LC dan seterusnya. Nah, tapi ketika saya melihat pertumbuh kembangnya, jadi tugas seorang ayah itu tadi itu adalah regulator, kan kita kepala sekolah. Nah, istri sebagai madrasah, dia yang mengajar langsung. Dan saya dan istri sering berdiskusi gimana pertumbuh kembangnya anak, gitu, gimana raportnya, bagaimana hasilnya. Nah, ketika sudah mulai masuk, ini kan sudah kelas 5 dan sekarang kelas 6 besok ini dan sudah waktunya memang mencari pondok. Nah, saya melihat kondisi psikologiknya secara emosional sudah siap belum untuk dia dilepas. Nah, karena Mas Bumi ada apa ya namanya satu kondisi yang dimana dia belum bisa mandiri total gitu. Jadi ketika ditaruh di tempat dengan jumlah santri sebesar Gontor gitu dengan perbandingan antara asatid dengan santrinya, akhirnya kami mereview ulang gitu. Oh kayaknya Mbah Bumi belum siap. Kenapa? Karena kondisi di sekolahnya dia belum bisa lepas dari shadow gitu. Nah jadi akhirnya kami memutuskan oke cari yang dekat saja agar abinya uminya masih bisa mengontrol lebih dekat, lebih intens di apa namanya di tengoknya kayak gitu. Akhirnya kemarin kita cari opsi udah nggak jadi di kantor kita taruh aja yang dekat misalnya di Batu gitu. Jadi kita bisa melihat. Nah, tapi adiknya secara kemandirian sudah lebih mandiri. Sudah lebih siap untuk dia bisa apa namanya? Untuk bisa eh, bersosialisasi dengan lebih banyak orang, dengan orang baru. Nah, kan kita melihat trial. Caranya gimana? Sering kan ikut pesantren kilat pada saat dia masih SD. Sering ikutkan dia program-program yang dia di luar rumah dan dia bisa bersosialisasi dengan orang banyak. Nah, kita amati di sana. Nah, kita mengamati, oke, ini dari dia atau belum? Oh, dari siap atau belum? Nah, jadi ideal itu bukan usia, tapi kematangan emosional. Nah, jadi banyak orang ngelihat ideal itu adalah usianya. Tapi ada anak yang SMP, usia kematangan emosionalnya belum matang. Ada yang masih SD, usia kematangan emosional sudah matang. Jadi Baim ini secara emosional dia udah tua, udah tua tuh maksudnya, artinya dia lebih 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 dewasa gitu daripada anak-anak seusianya gitu, lebih dewasa di antara anak-anak seusianya gitu. Nah sehingga kadang oh ya kita pede deh, naruh dia nanti di tempat yang lebih ini. Nah ini contoh ketika bertanya tadi usia berapa anak kita dikirim ke pondok, khawatirnya kehilangan figur ayah. Nah hilang figur ayah atau ibunya itu sebenarnya lebih pada bagaimana cara kita nge-treatment. Nanti ada pertemuan di mana kita nanti akan membahas tentang kurikulum, kita membahas tentang bagaimana mendidik anak. Ini kita masih baru pengantar, saling mengenal. Nah, pola kurikulum itu kan ada 7-7-7. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Bagaimana anak kita usia 0 sampai 7 perlakuannya seperti apa? 7 sampai 14 perlakuannya seperti apa? 14 sampai 21 perlakuannya seperti apa? Dan setelah 21. Nah, maka kalau 7 tahun pertamanya benar, insya Allah aman untuk 7 tahun kedua. 7 tahun keduanya aman, kita lepas dia memasuk pondok atau yang lainnya, insya Allah sudah oke. Kira-kira begitu. Nah, kenapa? Karena Nabi Ismail itu tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, ketika apa namanya usia rentan anak-anaknya, gitu, hampir nggak pernah ketemu, tapi tidak kehilangan figur seorang ayah. Tapi banyak anak-anak hari ini satu rumah dengan ayahnya, tapi dia fatherless. Nah, jadi fatherless itu bukan karena dia nggak ketemu dengan ayahnya. Baik, sini Baim. Kamu ketemu sama Abi sebulan berapa kali? Kadang 2 kali. Kadang cuma 2 kali sebulan. Kadang berapa kali? Tahu. Ya. Banyak apa sedikit? Sedikit. Sedikit ketemu. Tapi kamu masih sering komunikasi sama Abi apa enggak? Sering. Lewat apa? WhatsApp. WhatsApp. Terus apa lagi? Ngapain tuh di WhatsApp? Video call. Video call. Ngapain Abi kalau video call kamu? Ngomong. Ngomong apa biasanya? Yang ditanyain apa? Sekolah. Sekolah. Terus apa lagi? Kadang ditanyain tentang Ada tanya adik-adik. Terus apa lagi? Mas Bumi. Terus apa lagi? Yang pasti kalau pas lagi telepon pertama kali ditanya sudah apa? Sudah makan? Terus
Lagi ngapain? Lagi ngapain terus apa lagi? Udah sholat atau belum? Udah kalau belum. Nah, jadi artinya walaupun nggak ketemu, sebulan hanya ketemu sekali, 2 kali, jarang ketemu gitu. Tapi kehadiran itu kan bukan hanya kedatangan. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tuh datang tapi nggak hadir. Ya. Saya mungkin kondisinya tidak bisa selalu datang, tapi selalu berusaha hadir. Jadi artinya apa? Misalnya pagi hari gitu. Jam-jam misalnya kayak sekarang saya pada subuh atau subuh gitu ya pas subuh ya saya telepon video kalau saya nggak rumah anak-anak udah pada sholat belum gitu bangunin apa segala macam tanya udah makan belum sekolah apa segala macam apa pelajarannya ya futsalnya bagaimana olahraganya bagaimana eskulnya bagaimana jadi walaupun kita nggak datang tapi hadir dia ngerti bahwa kita juga ada menyimak tahu kondisinya kira-kira begitu yang menjadi problem adalah kita datang ketemu terus tiap hari tapi kita nggak hadir nah ini yang menjadi problem seringkali terjadi namanya fatherless. Nah, ya insya Allah, ya ini kita semua sama-sama sedang belajar dari gambaran ini tadi, ya. Nah, terus tadi apa? Coach pada usia berapa masa emas kita menjalin bonding dengan anak? Karena lepas SD mereka ke pondok untuk belajarnya, Sukron. Nah, jadi 7 tahun pertama itu jadi ini kita bahas sekarang ya nggak apa-apa deh ya. Nanti kita akan dalamin lagi yang berikutnya. 7 tahun pertama itu 7 tahun pertama tugas kita adalah jadikan anak kita itu raja. Ya, jadi kasih sayang full apa yang dia inginkan, apa segala macam semuanya kita kasih dia fully totally kasih sayang ya kebutuhannya kayak raja ya. Kita jadikan dia benar-benar sesuatu yang dia ngerasa bahwa dia full disayangi, full dikasihi gitu ya. Jangan sampai dia punya hutang pengasuhan di usia 0 sampai 7 tahun gitu ya. Karena mereka memang masanya masa bermain, masa bersenang-senang, masa dilayani, masa dimanjakan. Nah, lalu 7 sampai 14 tahun, nah, jadikan mereka tahanan. Jadi 0 sampai 7 itu kita jadikan dia raja, setelah jadi raja, kita penjara. Kayak gitu. Jadi 7 ketika anak saya sudah mulai 7, nah, maka mulai kamu harus siap. Ya. Kalau kemarin sudah disayang, dimanja semuanya, sekarang aturan kita tegakkan. Nggak sholat, pukul. Nah, karena begitu ya, walaupun di bagian-bagian tertentu. Ya. Harus ada disiplin, ngapain, kerjakan semuanya. Kita penjara semua. Kayak tadi, dibatasi handphone, dibatasi apa, segala macam semuanya. Kita batasin pergaulan temannya, memilih siapa, gitu aktivitasnya. Anak saya usia 7-11 tahun, saya habisi waktunya dengan aktivitas. Jadi artinya apa? Subuh kita bangunin, habis subuh nanti dia ada aktivitas bantuin orang tuanya untuk bersihkan apa namanya rumah, apa namanya hewan peliharaan, tanaman apa segala macam. Terus habis itu nanti berangkat ke sekolah sampai jam 2. Jam 2 harusnya sebenarnya sekolahnya sampai jam 3, tapi kita saya sekolah jam 2 pulang sampai rumah langsung sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz itu dari jam 2 sampai jam 7 malam. Nah, ini ada Ustadz Lutfi yang menjadi kepala sekolah di sekolah tahfiz. Jadi, saya habiskan waktu mereka untuk masuk langsung ke sekolah tahfiz. Lebih baik waktunya habis untuk Quran daripada dia akhirnya pergaulannya nggak ngerti ngapain di rumah dan seterusnya. Nanti jam 7 malam di rumah baru dia belajar untuk keperluan sekolahnya. Setelah nanti dia belajar untuk keperluan sekolah dan lain-lainnya, capek udahan apa namanya istirahat. Ya. Nah, baru dalam 1 pekan di usia-usia tertentu saya tambahkan ada apa namanya dia kegiatan di luar kayak misalnya ada futsal, memanah, les bahasa dan seterusnya. Tapi tetap dihabiskan waktunya. Nah, itu usia 7 sampai 14 tahun. Kita penjarakan dengan segala aturan sehingga dia harus ikutin. Salah ya kita marah enggak. Jadi itu contoh sebenarnya. Nah, setelah 14 tahun, nah maka artinya dia sudah usia balik di mana dia sudah bisa mondok. Sudah bisa masuk ke pondok pesantren dan seterusnya. Sudah bisa ditinggal. Nah, di sana jadikan dia sebagai sahabat. Nah, artinya apa? Kita menjadi teman, dengerin ceritanya, dengerin curhatnya. Harus jadi orang yang dipercaya sama anak-anak kita untuk dia mencurahkan isi hatinya. Karena di usia kayak gitu dia masuk masa pencarian jati diri, puberitas dan seterusnya, maka harus banyak ngobrol. Terus kita gali, harus menjadi sahabat. Perlakuannya jadi sahabat. Nah, maka 777 inilah yang penting. Nah, nanti next kita akan belajar ya apa saja pola-polanya. Tapi kita harus memahami. Nah, kalau itu kita lakukan, insya Allah nggak kehilangan bonding. Insya Allah nggak kehilangan bonding. Tapi ada dekat dengan kita nggak kita pondok Kak pun. Kalau seandainya kita nggak melakukan tadi 7 tahun pertama, 7 tahun keduanya nggak beres, ya walaupun nggak dipondokkan di rumah, tetap kita akan jauh dengan mereka. Ya, akan tetap mereka nggak menganggap kita sosok yang apa namanya dekat gitu ya. Bahkan kadang-kadang mereka sendiri yang nanti akan memilih pergi dari rumah, kabur dari rumah, kenapa? Karena ngerasa nggak nyaman di rumah. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jadi bagaimana mau di rumah, mau di luar rumah, tapi kita tetap dekat dengan mereka. Nah, insya Allah ini mungkin apa namanya sedikit gambaran ya. Nah, oke. Nah, ini ada yang
Pertanyaan drakor mewakili jeritan hati para suami. Kata suamiku, saya nggak suka nonton drakor, tapi saya pemainnya. Hidup penuh drama ini. Baik, kayaknya yang lain kita bahas lagi berikut. Assalamualaikum Coach. Bagaimana ketika istri bekerja terkadang lupa dengan tugasnya terhadap suami? Bagaimana cara mengingatkan batasan-batasan itu Coach? Kebetulan ada kasus teman kayak gini Coach. Teman atau teman. Kadang-kadang karena takut dengan istrinya kalau dimarahin, jadi ceritanya teman. Kayaknya saya kenal ini dengan yang tanya. Jadi gini. Ini udah jam 6 sih ya, tapi bagi yang sudah memang ada aktivitas boleh melanjutkan aktivitas, tapi coba saya jawab satu pertanyaan ini ya. Eh, Bagaimana kalau ketika istri bekerja atau berbisnis, ya bisa bekerja bisa berbisnis, terkadang lupa dengan tugasnya terhadap suami. Bagaimana cara mengingatkannya, batasan-batasan itu. Jadi teman-teman, ada objek dan ada respon. Nah ini penting banget nanti kita belajar. Ada objek, ada respon. Contoh misalnya begini contoh. Ustadz Lutfi, tahu nih ya, saya deketin Ustadz Lutfi, terus saya tabok pipinya, ceplak gitu. Wah, kira begitu tuh. Menurut teman-teman, kira-kira perlakuan saya ini positif atau negatif? Coba di kolom chat. Ayo, kalian jawab. Negatif, 1. Wah, yang lain, negatif, 2. Oke, negatif. Tergantung, negatif. Banyak yang berpikir negatif. Harus tahu alasannya. Tergantung konteks. Ya. Ketika saya tadi langsung tahu-tahu tabok, banyak orang berpikir negatif. Betul. Nah, padahal sebenarnya tabokan di pipi itu sebenarnya dia netral, zero, belum punya makna. Belum punya makna itu belum bisa dikatakan positif atau belum bisa dikatakan negatif. Nah, respon itulah yang nanti akan mempengaruhi jadi positif atau negatif. Ada orang yang ketika ditabok, dia marah-marah, langsung respon. Karena berperspektif itu adalah negatif. Akhirnya apa yang terjadi? Berantem. Ada orang yang dia diem aja mungkin kira-kira begitu. Tapi ada yang kayak tadi bertanya. Mungkin bertanya, Abi, kenapa kok mukul pipi saya? Gitu. Terus saya bilang, itu dari tadi Anda ngelihat ada nyamuk di pipi antum, itu sampai gede banget dan itu sampai berdarah. Ini buktinya nih, lihat tangan anak. Ini darahnya sebanyak ini. Dan sekarang ini lagi musim demam berdarah gitu. Anak takut nanti kalau antum kena demam berdarah gitu. Nah, ketika kita pukul itu berarti tadi kira-kira positif atau negatif berarti? Ya, ternyata apa? Ini kan hal positif gitu. Nah, cuman kalau kita meresponnya salah, jadi masalah. Nah, sama dengan seluruh kejadian. Maka kita harus tahu dulu objeknya, apa yang menjadi problemnya, dan responnya. Nah, seringkali problem itu bukan pada objeknya, bukan pada dipukulnya tadi, tapi problem itu terjadi dari respon kita menyikapi dari suatu keadaan. Keadaannya mah netral, keadaannya netral. Respon kita yang akan membuat itu jadi positif atau jadi negatif. Nah, kira-kira begitu. Nah, lalu dalam case istri yang dia tidak punya waktu untuk keluarga atau dia over ketika dia berpikir tentang bisnis dan lainnya, nah itu objek. Itu objek, bukan respon. Itu objek. Nah, kita merespon pasangan kita yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya bagaimana? Nah, ini menjadi problem. Nah, nanti ini akan kita bahas peran apa namanya? Pekan depan yaitu berbagi peran. Nah, ini kan kita baru saling mengenal dulu. Nanti jadi pekan depan kita akan membahas tentang berbagi peran. Nah, saya membagi perannya konteksnya begini dulu. Jadi sebelum menjawab, biar kita dudukkan. Ada 3 minimal. 1, suami istri itu dia couple. Ada dalam satu aktivitas saling mensupport. Namanya saling mensupport. Contohnya apa? Contohnya misalnya sama pebisnis berbagi peran, namanya couple planner. Sesama profesional berbagi peran, couple dalam profesional. Nah, jadi suami istri berbagi peran. Misalnya satu kepala sekolahnya, satu sebagai gurunya di dalam satu tempat. Itu kan berbagi peran, kira-kira begitu ya. Atau satu apa namanya megang marketing dan juga produksi, yang satu megang HRD dan keuangan gitu. Istrinya megang HRD dan keuangan. Ini namanya berbagi peran. Nah, ini saling support, couple. Nah, nggak banyak tipe couple di dalam rumah tangga, ya. Nah, kalau tipenya couple dua-duanya repot, maka tanggung jawab yang terabaikan, anak, rumah tangga, apa segala macam, wajib ada yang mengurusi. Maka ada asisten rumah tangga. Dan itu kalau misalnya anaknya banyak, rumahnya besar, maka asisten rumah tangga bisa sampai 2, 3, atau 4 bahkan. Kira-kira begitu. Karena mungkin ada yang ngurusin anak, ada yang ngurusin apa, segala macam. Karena ketika suami istri couple planner dan dia membangun rumah apa bisnis bareng-bareng, hasilnya tentunya lebih banyak, tapi ada yang terkorbankan. Nah, maka harus diganti. Itu saya. Yang kedua, ada
Satu di depan, satu di belakang. Nah, maka apa? Namanya mensupport. Satu di depan, satu di belakang itu artinya apa? Suami di depan, istri mensupport, atau istri di depan, suami mensupport. Nah, biasanya tipe seperti ini adalah kalau tadi berbagi peran itu dia balance, seimbang. Kalau satu lebih dominan, satu lebih menguasai bidangnya, satu lebih expert, satu lebih jago, lebih mampu, dan yang lainnya adalah melengkapi titik-titik kosongnya. Nah, apakah yang di depan harus suami? Dalam konteks ini enggak. Kalau dalam konteks rumah tangga, kepala keluarga tetap suami. Tapi mungkin di dalam bisnis, kadang bisnis itu istrinya yang lebih dominan. Kenapa? Karena mungkin setelah berjalan setelah rumah tangga, ternyata apa yang dikerjakan istri itu lebih menghasilkan, lebih berpotensi, lebih bagus prospeknya. Maka Allah mungkin titipkan rezeki keluarga itu lewat istri. Nah, maka apa? Maka istri di depan, suami bisa mensupport, ya. Nah, ini yang bisa dilakukan, atau suami yang di depan, istri mensupport. Nah, dalam konteks ini maka harus jelas pembagian perannya dan harus saling memahami. Jadi nggak boleh baper-baperan, tapi dari awal sudah diakatkan. Ayo, ini di bisnis ini siapa? Apa perannya? Suami sebagai apa? Istri sebagai apa? Nah, kalau ada yang terabaikan pun sama. Harus ada yang bisa membackup. Misalnya istri yang di depan, sehingga waktu dia untuk mengurusi anak kurang, maka harus di backup. Nah, mungkin suami mengambil peran lebih gitu untuk dalam konteksnya ngurus apa namanya dengan anak dan lain-lainnya, karena ada tanggung jawab suami yang sebagian harusnya tadinya mencari nafkah teralihkan untuk apa namanya jadi tanggung jawabnya istri gitu ya, kira itu. Nah, kita harus paham betul di situ. Jadi dalam rumah tangga ibarat ada job desk yang banyak, dibagi perannya gitu. Mana yang lebih mampu? Dan saya ngelihat banyak bapak-bapak yang dia ketika istrinya sangat aktif sekali, dominan sekali, agar anaknya tidak di-touch oleh orang lain, maka ayah yang lebih banyak nge-touch anaknya. Dan bisa jadi ketika dilihat ternyata memang ayahnya memang lebih mampu. Bahkan kadang sisi istri tidak. Malah dia yang mungkin secara secara harusnya fitrahnya dia yang lebih mampu, tapi kadang malah suami yang sama Allah dimampukan. Nah, ini kan dalam konteks berbagi perannya. Nah, ada yang ketiga, yang ternyata suami istri itu nggak bisa mengerjakan sesuatu bareng-bareng, entah itu bersama ataupun satu di depan, satu di belakang. Nah, maka sehingga satu berbisnis, satu bekerja. Bisa suami berbisnis, istri bekerja, atau istri bekerja, suami berbisnis, atau dua-duanya menjalani bisnis yang berbeda. Nah, ketika seperti ini, maka pola komunikasi, pembagian peran, pembagian tugas harus jauh lebih ekstra, lebih baik lagi, jangan sampai saling menyalahkan. Nah, maka pentingnya kita tadi saling mengenal. Nah, lebih detail tentang bagaimana pola hubungan antara suami dan istri akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah, ya. Mohon maaf terjawab ya teman-teman semua. Semoga banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil di pagi hari ini, dan saya doakan semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh solihah, hafiz dan hafizah, ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran teman-teman yang sudah hadir membersamai juga mendengarkan. Semoga Allah selalu tuntun kita, kehidupan kita diberikan keberkahan, dibuka pintu rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebelum kita tutup kegiatan kita di pagi hari ini, tadi malam ada kabar duka. Salah satu keluarga kita, saudara kita di SBC dari Sidoarjo, beliau alumni dari OYC 6, Mas Akbar, putra dari Pak Suwadi dan Bu Inayah. Allah panggil lebih cepat daripada kita semua, ya. Sudah beberapa waktu di rumah sakit, beliau beliau kembali berpulang kepada Allah. Nah, maka untuk itu kita doakan pagi hari ini semoga seluruh amal beliau, Mas Akbar, seluruh amal Mas Akbar diterima sama Allah Subhanahu wa taala, salah dan hilafnya Allah ampuni, dan semoga diterima di sisi Allah, dan semoga Allah tempatkan di tempat terbaik kelak di surganya, dilapangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya. Fi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Amin. Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan, ketabahan. Bagi yang ada di sekitaran Surabaya, Sidoarjo, coba takziah ke Pak Suwardi dan juga kepada Bu Inayah. Ya, kita hadir datang sebagai keluarga. Semoga beliau-beliau dikuatkan. Titip salam karena Ana juga masih di luar kota, belum memungkinkan untuk hadir. Ya, salah ketemu lagi di lain kesempatan. Yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Saya Hadi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Baik, Coach. terima kasih Haji Ridwan. Terima kasih Bu. Syukron. Barakallah. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita baca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di Rabu yang ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.